bisa lihat ada beberapa penyumbatan yang signifikan ya, seperti ini ya. Kalau yang kanan itu harusnya dia kan ada gambarannya, dia jelas seperti ini kan, ya. Tapi ini dia buntu di sini, jadi ini hilang. Nah, dia dapat dari sumber lain. Jadi ini yang kita sebut CAD, vessel disease. Nah, terus dari echo itu adalah USG jantung. Dari echo itu kita bisa tahu fungsi jantung, pompanya. Nah, bisa lihat ada sekat-sekat bocor dan ada fungsi katupnya. Gambaran kontraktilitas jantung Bapak normal itu kan 55 ke atas. Nah, ini Bapak 30%. Ya. Nah, jadi ada kemungkinan dari sini juga karena adanya kelemahan dari otot jantung yang kita sebut gagal jantung atau lemah jantung, itu disebabkan oleh karena adanya daerah yang kurang oksigen. Nah, dan juga ada yang pernah buntu total itu. Nah, inilah yang disebut kelemahan otot jantung karena adanya dulu serangan jantung. Nah, terus bagaimana tindak lanjutnya? Nah, kita lihat, nah di katupnya Bapak juga ada katup, itu ada katup aorta, katup mitral, trikuspid, dan pulmonal. Nah, pada katup mitral Bapak ini ada bocor. Biasanya bocor itu karena adanya tempat dudukan daripada katup itu yang melebar. Kenapa? Karena ya tadi kelemahan jantung, ada pembesaran jantung, ya, sehingga katupnya agak tidak bisa rapat. Nah, jadi harusnya katup itu rapat seperti ini, tapi dia ada celah, sehingga darah itu bisa lewat. Tapi waktu jantung memompa, darah itu harusnya tidak boleh masuk balik ya karena tertutup rapat, tapi ini karena ada sedikit bocor, jadi darah itu balik lagi ke atas, harusnya hanya satu arah. Itu yang namanya kebocoran katup. Itu pun jadi membuat jantung itu juga terganggu. Jadi bisa karena adanya penyumbatan serangan jantung, tapi bisa juga fungsi pompa jantung itu terganggu juga karena adanya kebocoran katup. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Semuanya harus dipikirkan dengan baik. Penyumbatan atau penyempitan pembuluh jantung itu kita harus juga perbaiki dengan operasi bypass. Nah, katupnya supaya setelah operasi bypass nanti jantungnya juga bisa berfungsi baik, katupnya juga kadang-kadang kita perlu perbaiki. Pilihannya itu nanti kita nilai waktu kita mau operasi. Apakah perlu ganti katup atau hanya perbaiki katup dan plus bypass. Kira-kira begitu. Halo dokter. Hai, halo. Tidak ketemu dok. Bagaimana kabarnya dok? Ya, baik. Tadi barusan dari konsul dari teman saya, Dr. Michael. Ternyata pasiennya itu senior saya di SMA 6, usia 50-an tahun, 59. Dan 2013 dia ternyata sudah pernah serangan jantung, dan kali ini datang dengan kondisi yang sudah tidak baik, fungsi jantung tinggal 30%, dan juga ada kebocoran katup mitral, dan ini ya membuat pompa jantungnya sudah terganggu, lemah. Oh gitu dok. Membahas tentang jantung sendiri dok, Ya. Sebenarnya saya pengen tanya nih dok tentang suatu berita yang saya baca. Jadi ada berita di mana dikatakan selebrita ini itu divonis bahwa hidup itu tidak akan lama lagi karena ada pembengkakan jantung. Dokter pernah dengar nggak dok berita ini dok? Oh iya, saya dengar ya. Jadi dia divonis pembengkakan jantung. Iya dok, dikatakan bahwa hidup tidak akan lama lagi. Oke, ya. Saya pengen tanya nih dok, saya bingung. Oke, saya jelasin ya. Tapi kita sambil minum teh dulu ya. Oke, ya. Saya pengen nanya nih dok, sebenarnya pembengkakan jantung itu apa sih dok? Ya, jadi pembengkakan jantung itu sendiri adalah satu kondisi pada jantung yang diakibatkan oleh adanya suatu proses penyakit. Ya, mungkin juga penyakit itu penyakit
bawaan atau yang didapat. Yang terjadi pada jantung adalah bisa terjadi penebalan pada jantung atau pelebaran daripada ruang jantung, dan juga mungkin ada daerah-daerah di otot jantung yang menipis sehingga fungsinya terganggu. Nah, kondisi-kondisi ini menyebabkan pompa jantung itu terganggu, ya. Nah, itu yang kita sebut istilahnya kardiomiopati. Nah, kardiomiopati itu sendiri kita bisa bagi ada beberapa macam. Salah satunya ada kardiomiopati yang disebabkan oleh adanya iskemik jantung atau kelainan pembuluh koroner jantung, dan juga mungkin karena adanya hipertensi, adanya juga bawaan dari lahir atau genetik. Oh gitu ya dok. Dok, sebenarnya penyebabnya itu apa ya dok? Ya, seperti saya katakan tadi, ada yang kita ketahui, ya, ada yang tidak kita ketahui. Mungkin yang kalau diketahui, mungkin yang tadi saya katakan, apakah itu karena penyakit jantung koroner, adanya penyumbatan di pembuluh jantung, atau adanya penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit infeksi pada jantung. Nah, itu kira-kira. Atau yang tidak diketahui itu biasanya kita sebut kardiomiopati, disebut hipertropik kardiomiopati, ya, atau kardiomiopati yang aritmi, ya, aritmogenik, ya, yang karena bisa menyebabkan terjadi gangguan irama jantung. Oh gitu. Oke dok. Ya, kenapa? Lanjut dari yang tadi dok. Oke. Kalau misalkan dari anggota keluarga saya ada yang mengalami penyakit jantung, jadi saya pasti terkena gitu dok? Oh enggak, memang di Amerika atau Eropa ada satu penelitian yang mengatakan memang kalau penyakit kardiomiopati ini memang ada turunan sekitar 35% sampai 48% kasus, ya, memang karena turunan. Jadi tetap kita sebagai anggota keluarga yang punya riwayat keluarga orang tua atau abang adik yang didiagnosis kardiomiopati atau kelemahan otot jantung memang harus hati-hati. Jadi harus perlu dilakukan satu deteksi dini, screening seperti begitu. Kalau saya udah ngerti sih dok. Cuman berarti kalau misalkan ada orang lain atau anggota keluarga saya mengalami, bagaimana cara tahunya dok? Oke, begini, kalau kita ingin mendeteksi, ya, mengetahui kelainan adanya kelemahan otot jantung atau kardiomiopati, biasanya kita melihat gejala, ya. Bisa saja sih orang itu tidak ada gejala, namun seiring perkembangan kondisi, orang itu akan mempunyai gejala-gejala, ya, seperti sesak nafas dengan aktivitas atau bahkan saat istirahat. Terus pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki, dan juga perut kembung, ya, perut kembung karena ada penumpukan cairan di rongga perut dan sulit berbaring datar dan sering batuk, ya, mudah lelah, dan juga jantung berdebar-debar, dada terasa tidak nyaman, pusing, sakit kepala, ya, biasanya sih ringan saja tapi agak nggak enak lah di kepala, dan juga adanya riwayat sinkop atau kolaps atau pingsan. Oke dok, terus kalau misalkan saya merasakan ada gejala-gejala itu ataupun ada keluarga saya merasa gejala itu, harus ngapain dok? Ya, kalian juga harus yakin bahwa gejala itu memang banyak pada penyakit lain. Nah, untuk itu kita harus ke dokter sesegera mungkin agar diarahkan apa saja yang perlu dilakukan. Ya, biasanya dokter pasti akan tanya-tanya dulu mengenai keluhan dan riwayat penyakitnya. Oke, kita masuk dulu lah, ya. Dokter pasti akan nanti bertanya lebih jauh apakah ada riwayat penyakit keluarga, dan juga dokter biasanya akan menyuruh pemeriksaan lab, ya, contohnya darah lengkap, fungsi ginjal, fungsi lever, elektrolit,
terus riwayat penyakit gula, HbA1c atau gula darah puasa atau sewaktu, dan juga mungkin melihat profil lipid ya, HDL, LDL, triglycerid ya, total kolesterol, dan juga mungkin perlu juga pemeriksaan NT-proBNP untuk melihat adanya kelainan pada otot jantung, dan juga tes agregasi trombosit TAT ya, melihat adanya kondisi pengentalan darah. Dan habis itu juga biasanya kita lakukan EKG ya, melihat listrik jantung, irama jantung, apakah ada gangguan atrial fibrilasi atau ventricle asystole, atau istilahnya itu kalau orang awam bilang ada irama yang tidak teratur ya, kadang-kadang cepat atau loncat-loncat ya. Atau kita lakukan pemeriksaan ehokardiografi, yaitu suatu pemeriksaan fungsi daripada jantung, bisa melihat katupnya, melihat sekat bocor atau tidak, dan juga melihat adanya trombus atau gumpalan darah di dalam ruang jantung. Dan berikutnya kalau memang perlu, kita lanjutkan dengan pemeriksaan CT angio atau kateterisasi jantung untuk mengetahui fungsi daripada kondisi pembuluh darah koronernya ya, apakah ada penyempitan atau riwayat serangan jantung kalau ada blok totalnya. Dan kalau perlu juga kita sekarang bisa melakukan pemeriksaan MRI jantung dan nuklir jantung untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi otot jantung yang memang sudah rusak, yang tidak bisa diperbaiki ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mau pastikan juga, kadang-kadang ada pemeriksaan irama jantung yang kita namakan pemeriksaan elektrofisiologi ya, bisa kita lakukan pengobatan apabila ada gangguan-gangguan yang membahayakan jiwa. Ya, memang kalau kita ketahui ya, kita harus jelaskan ya kepada keluarga atau pasien kita bahwa sebagian besar kasus kardiomiopati itu bisa progresif ya. Seperti tadi ada di awal, saya ada pasien ya yang 59 tahun, 2013 dia terkena serangan jantung. Saat ini dia datang, tidak pernah berobat, tidak pernah makan obat, akhirnya fungsi jantungnya tinggal 30 dan katupnya menjadi bocor karena adanya pembengkakan atau pelebaran daripada jantungnya. Nah, untuk itulah bahwa penyakit-penyakit jantung itu apabila tidak dideteksi dini, tidak dilakukan pengobatan, akan menjadi parah atau progresif atau memburuk. Tidak ada satu obat pun yang bisa menyetop kelainan jantung tersebut, dia akan menjadi buruk. Untuk itu saya anjurkan sebaiknya kita periksa sedini mungkin, walaupun tidak ada keluhan seperti yang pasien saya tadi itu. Waduh, nyala serem juga ya dok. Ya. Biasanya kalau misalkan udah terdiagnosa dalam kardiomiopati ini dok, dokter kira-kira menyarankan saya ngapain ya dok, atau enggak ada hal-hal lain nggak yang nggak boleh saya lakukan gitu? Ya, sebenarnya seperti saya katakan ya, bahwa kita hanya bisa memperlambat penyakit ya. Jadi kita mencegah, itu namanya secondary prevention. Kita mencegah dan mengendalikan gejala dan mencegah kematian mendadak. Nah, pasti kita harus merubah pola hidup kita, pola makan ya, juga harus rajin kontrol ke dokter, karena obat-obat itu mungkin ada obat-obat yang wajib dan dimakan seumur hidup, tetapi obat-obat tersebut sudah dibuktikan tidak mempunyai efek ya. Kadang-kadang orang di luaran sana mengatakan jangan makan obat, nanti rusak ginjalnya, rusak liver, atau ada efek samping. Itu salah ya, jangan didengar. Jadi anjuran dokter itu
makan obat seumur hidup itu pasti dokter itu sudah tahu efek daripada obat tersebut. Dan makanya saya anjurkan untuk saudara-saudara, teman-teman semua, kalau didiagnosis sakit kardiomiopati, ya jangan sekali-sekali stop obat dan jangan sekali-sekali malas berobat. Jadi harus rutin ke dokter. Ya gitu guys ya. Nah, semoga jelas ya mengenai kardiomiopati. Ini udah jamnya makan siang nih, udah jam 1. Oke, saya makan dulu ya. Oke dok. Maaf dok, mau makannya dok. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir deh dok. Nah, kalau misalnya dari dokter sendiri, kira-kira pesan apa dok yang dokter ingin sampaikan kepada para teman-teman yang sedang menonton ini? Oke, ya nggak apa ya, lagi makan. Untuk kalian semua yang menonton ini, yang penting kita harus jaga kesehatan, ya, terutama kita harus hidup sehat, ya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, hidup sehat itu adalah pertama makan yang sehat, ya, perbanyak sayur dan buah-buahan, dan juga olahraga yang teratur, dan hindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, ya. Dan satu lagi pesan saya, jangan lupa nonton YouTube channel Royman BTKV. Banyak info-info kesehatan yang penting untuk kalian tetap sehat. Oke guys, salam sehat dari Dr. Royman. Oke dok, terima kasih banyak ya dok jawabannya. Stay healthy ya dok. Oke, bye-bye.